Oke, sambil menunggu teman-teman saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi. Saya LJT, angkatan 20 dari Ilmu Komunikasi. Kemudian di sebelah saya ini ada kakak manis namanya X. Nanti kalau ada yang mau minta nomornya, nomor sepatu maksudnya. Ya, kemudian ini ada Sandra. Mati. Ya, halo semuanya. Giliran saya aja rame, bentar ya. Dijualkan hatinya, ini cocok sekali. Tapi puji Tuhan, sekarang kakak-kakak bisa hadir
untuk menikmati edisi hari ini gitu. Nah, suatu kebanggaan tersendiri ya Kak. Ini ada lagu dari Panduan Holo, lagu Batak ya di sini. Kami bertiga nggak ada ya itu lagu Batak, cuman kami akan membawakan karena salah satu request dari teman kami gitu ya. Yang tahu lagunya mungkin bisa
luar biasa dan menarik di acara siang hari ini, ya David ya. Selanjutnya ada sesi foto bersama mahasiswa terbaik Fakultas Hukum dan Komunikasi. Yang pertama, mahasiswa terbaik dari Prodi Magister Hukum Kesehatan. Terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Baik, selanjutnya adalah sesi foto untuk mahasiswa terbaik dari program studi ilmu hukum. YouTube lah. Baik, terima kasih kepada wisudawan terbaik ilmu hukum, bisa untuk tetap di tempat. Ya, mungkin kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mahasiswa terbaik dari ilmu hukum. Halo, mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian juga bisa bercerita nih gimana sih pengalamannya selama kesan-pesan rasanya jadi mahasiswa terbaik di program studi ilmu hukum. Iya, sebelumnya perkenalan dulu, saya Isyana Amarima, jurusan Lama dari program studi ilmu hukum. Kesan-kesannya menjadi mahasiswa terbaik pertama waktu ada kabar itu speechless, nggak tahu mau mulai gimana, terus nangis dulu sebentar. Itu posisinya masih di kampus, langsung lari ke ruangan Burika, terus cerita sedikit sama Burika sambil agak mewek-mewek gitu. Mewek-mewek. Jadi mahasiswa terbaik itu setelahnya dapat pressure ya, karena pasti orang-orang kayaknya kayak orang banget gitu. Bahkan orang tua saya sendiri aja nggak nyangka, karena kelakuan di rumah sama di sekolah di kampus itu berbeda. Jadi mama saya juga bingung, kok bisa anak saya kayak gitu jadi mahasiswa terbaik. Pertama saya bingung, keluarga saya juga bingung. Terus jadi sudah terbaik juga cukup membanggakan untuk keluarga saya, karena walaupun beberapa anggota keluarga saya di sini nggak hadir, hanya ada orang tua saya, tapi anggota keluarga yang lain itu ikut bangga. Tapi Kang Masnya ikut. Kan tadi itu kan udah tentang kesan-kesan kita. Nah, selanjutnya kan selama berdinamika di Unika Sugio Pranoto, khususnya di Fakultas Hukum dan Komunikasi, apa sih pengalaman terbaik yang pernah kakak rasakan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi? Oke, kalau ditanya pengalaman terbaik yang aku rasain di FHK itu pas aku mulai aktif berorganisasi. Pertama aku organisasi di BEM dulu, itu mulai rasain dinamikanya, walaupun awalnya itu agak terpaksa gitu karena belum pernah organisasi sama sekali, hanya ikut panitiaan. Oke, mungkin next selanjutnya nih adalah apa sih harapan dari Lala sendiri untuk sesama para yudikata yang hari ini dan besok akan wisuda bersama? Oke, buat teman-teman mungkin ada sedikit pesan yang bisa aku tularin ke teman-teman ya, buat semangat teman-teman nantinya. Jadi selama aku kuliah itu aku mungkin orang tua nggak ngerasa kalau misalnya aku tuh apa-apa buat orang tua gitu. Maaf dulu lagi makan permen. Tapi Makan permen. Kene kelaparan makan permen. Orang tua teman-teman itu berperan penting buat kehidupan teman-teman. Jadi kayak pembangkangan semangat teman-teman ya orang tua teman-teman gitu. Untuk tahap selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan orang tuanya teman-teman. Gimana teman-teman itu mau berproses, tidak selalu orang tua. Tinggalin dulu sama orang tua. Oke, Terharu ya.
sedikit lagi. Semoga di sini teman-teman yang satu periode sama aku, jangan lupa sama aku, bisa tetap temenan, kita semua satu periode, satu FHK, lebih family FHK, jangan lupa keluarganya. Kalau ketemu di mana aja disapa, kalau misal ada sensitivan kita bisa selesaiin bareng-bareng karena kita satu keluarga. Terus semoga teman-teman sukses semuanya bareng-bareng. Amin. Saling juga harapan. Dan terakhir mungkin bisa dijelaskan kalau punya harapan apa sih untuk Fakultas Hukum dan Komunikasi kita ini sendiri? Oke, untuk FHK ini kan lingkungannya nyaman banget ya. Kita tuh berdasar keluarga banget. Di sini tuh suportif banget. Semoga ke depannya FHK tetap menjadi satu keluarga besar yang suportif, tetap satu keluarga besar yang nyaman, saling menyayangi, dan juga sangat-sangat toleransi yang sangat besar. Nantinya mungkin ke depannya kakak-kakak yang ada di sini ataupun teman-teman panitia yang ada di sini bisa juga merasakan keluarga itu sampai ke adik tingkat atau lulusan-lulusan berikutnya. Kayak jargon FHK dong. Ya, Mungkin family FHK, mungkin bisa bareng-bareng kali di Paduka. Oke teman-teman, ini requestnya Mbak MC, kita bisa jargon FHK bareng-bareng ya. Fakultas Hukum dan Komunikasi, One Big Family FHK. Ayo kalau kalau yang lupa loh, mungkin dicobain dulu kali ya. One Big Family FHK. FHK itu sedangkap ya. Coba lagi ya. Fakultas Hukum dan Komunikasi, One Big FHK. Luar biasa, terima kasih banyak untuk pesan harapan yang luar biasa selama ini Fakultas Hukum dan Komunikasi khususnya di hukum ya kan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, David. Selanjutnya ada sesi foto bersama dari mahasiswa terbaik program studi ilmu komunikasi. Untuk mahasiswa terbaik program studi ilmu komunikasi dapat didampingi oleh orang tua atau pendamping untuk segera naik ke atas panggung, dan kepada kepala studi ilmu komunikasi serta sekretarisnya dan program dekanat dipersilakan untuk naik ke panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kenalin saya Teresia Putri Ginting, biasa dipanggil Tessa, dan saya dari program studi ilmu komunikasi. Oke. Gimana nih Kak David? Ini Kak, kan kakak udah di atas panggung ini jadi mahasiswa terbaik nih katanya. Apa sih kesan dan pesannya itu? Apa yang dirasakan jadi mahasiswi terbaik itu apa? Oke, sebenarnya Maju dikit kali ya, biar kelihatan. Oke, boleh. Sebenarnya pertama kali tahu jadi wisudawan terbaik itu gak nyangka, karena selama ini juga gak pernah punya target untuk ke sana. Target saya selama saya masuk di Unika itu lebih pada set IPK harus di atas 3,5. Udah gitu aja. Tapi ternyata surprisingly at the end saya dapat title ini, dan saya bersyukur banget bisa dapetin title ini. Oke, nah terus nih selama Kak Tessa ini berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugiyo Pranoto, punya pengalaman terbaik apa aja sih selama berkuliah? Mungkin berorganisasi atau mungkin punya pengalaman menarik selama perkuliahan? Oke, kalau pengalaman yang mengenang di saya itu ada 3, humanisasi, ATGW, sama KKU. Nah, kalau di humanisasi ini itu kan kayak live-in, jadi kami diinapkan waktu itu di Desa Gantang, Magelang. Di situ rasanya seneng banget karena kita bisa berbaur sama warga desa. Terus ada pengalaman waktu itu ngajar anak-anak kecil, terus kita juga buat prakarya sama anak kecilnya gitu. Nah, kalau yang kedua itu adalah ATGW, dimana di ATGW ini kita waktu itu suruh buat produknya adalah tas, terus kita lukis. Nah, tas ini harus kita jual. Kalau kita nggak laku, artinya kita nggak bisa balik ke Unika. Jadi itu kayak challenge banget gitu loh buat kami sekelompok. Apalagi kala itu aku dapat kelompok yang cukup pasif. Jadi buat ngayoin mereka, buat bantu mereka untuk bisa tawarin ke warga itu cukup kesulitan. Sampai akhirnya dengan berbagai cara buat promo lah,
beli botol dengan tas harganya berapa. Pokoknya gimana caranya kita sekelompok itu bisa balik lagi ke Unika. Nah di situ rasanya senang banget bisa bantu kelompok dan kita akhirnya bisa balik ke Unika dapat uang sesuai target. Yang ketiga itu adalah KKU. KKU ini semacam KKN, tapi kalau di Unika KKN ini terbagi menjadi 3. Nah saya ambilnya KKU. KKU ini adalah kuliah kerja usaha, dimana dari namanya sendiri usaha, maka kami itu lebih pada membantu mitra, khususnya dalam UMKM untuk mereka itu bisa kembali bangkit. Apalagi waktu itu masa-masanya kan pandemi ya, jadi banyak UMKM yang udah mulai gulung tikar dan kita bantu lagi mereka untuk bangkit. Terus karena itu yang menarik menurut saya adalah ketika kita bukan lagi kerjasama sama dosen, sama teman, itu kan udah hal yang biasa ya. Tapi kita kenal lagi sama mitra dengan sifatnya yang macam-macam. Kita bantu mereka, kita dapat uang dari Unika. Tapi nanti yang mereka minta bisa lebih-lebih. Nah itu kan challenge kita ya untuk ngomong ke mereka. Kita misalnya bantu ini, terus habis itu kita bantu mereka gimana mereka bisa growing up lagi, dan mereka bisa lebih lagi bisa bangkit dari pandemi. Terus waktu itu sempat ketemu sama ibu wali kota juga yang berhasil buat dia tuh borong produk kelompok aku gitu. Nah itu senang banget rasanya ketika dia bisa kasih uang 50.000 ini buat kelompok kamu ya, habisin semua produknya. Nah itu jadi kita rasanya bisa belajar buat promosi juga di situ. Gitu tak. Wow, sebuah pengalaman luar biasa ya kata saya selama berkuliah di Unika. Selanjutnya nih ada apa sih, David? Ini kan tadi mendengar cerita KKU yang seru ya, itu organisasi, ada KKU, ada ATGW juga. Itu kan KKU berdinamika bersama para teman-teman di sini. Betul. Jadi apa sih pesan kepada teman-teman, kepada Unika yang ada di ruang ini saat ini? Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di Yudisium hari ini, finally kita sudah usai, udah dapetin gelar di Unika ini. Semoga gelar yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya dan selamat mengabdi kepada masyarakat. Semoga kita semua bisa selalu melompat tinggi untuk lebih lagi. Cheers to the breakout future. Keren, luar biasa. Betul banget. Seru ya. Oke, sekarang ini ada pertanyaan terakhir buat Kak Tessa. Tadi kan sudah harapan untuk sesama para didikata yang didisium pada siang hari ini. Apa sih kesan atau lebih ke pesan ya, pesan dan harapan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi untuk depannya? Oke, salah satu hal yang buat saya senang ketika saya kuliah di Ilkom itu adalah dosen pertama ya. Karena 24/7 hari-hari kita juga pasti didampingi sama dosen. Nah, ketika sama dosen itu di Unika saya merasa bahwa dosen-dosen itu helpful banget. Terus mereka juga lebih ngajak kita untuk mengkaji lingkungan sekitar kita, studi kasus. Nah, di situ menurut saya bermanfaat banget. Jadi bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang lingkungan kita. Karena ujungnya ketika kita lulus adalah kita ke masyarakat. Terus yang ketiga, dosen-dosen ini juga banyak banget praktek-prakteknya. Nah, harapan saya adalah dosen-dosen yang membantu mahasiswa ini kedepannya tetap mempertahankan sifat tersebut sehingga kami semua bisa berhasil untuk mencapai karir kami lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kak Tessa untuk pesan-pesan dan juga harapannya. Oke, David, itu tadi kita sudah lihat nih, tadi sudah ada sesi foto untuk 3 mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum dan Komunikasi. Kemudian kita juga sudah chat ya dengan 2 mahasiswa terbaik gitu dari ilmu hukum dan juga ilmu komunikasi. Nah, S1-nya dari Universitas Kuala Banda Aceh, S2-nya saya selesaikan di sini. Oke, mungkin sebelum kita bertanya tentang kesan, pesan dan juga harapan, tadi juga sudah disebutkan Ibu berasal dari Aceh. Ya, bisa diceritakan gimana sih ceritanya dari yang awalnya itu S1 ya di Aceh, ya, kemudian bisa menyelesaikan magisternya di Unika Sugio Pranoto Semarang. Awalnya sebenarnya dari awal saya selesai S1 atau dokter gigi itu saya ingin melanjutkan ke S2, sebenarnya seperti itu. Namun karena memang sudah memperoleh pekerjaan, jadi kan agak sulit untuk melanjutkan S2 yang terikat dengan waktu. Jadi di tahun 2020 akhirnya
saya mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai S2 yang ada, yang memungkinkan saya untuk dapat bekerja dan juga sekaligus dengan melanjutkan pasca sarjana. Saya coba cari-cari di internet, kemudian muncul Unika. Sebenarnya saya nggak tahu itu Unika itu di mana, Unika itu seperti apa ya. Jadi saya coba searching di Google sampai saya dapat nomor kontak Ibu Hermin. Itu sangat-sangat membantu saya untuk mengetahui bagaimana Unika sampai akhirnya saya menetapkan diri untuk memilih Unika untuk melanjutkan YouTube ya? pendidikan S2 saya. Ini YouTube. Seperti itu. Luar biasa. YouTube. Nah, Bu, kan katanya mau S2 di Unika nih. Ya. Hari ini kita melakukan yudisium. Apa sih pelajaran atau hal menarik apa yang didapatkan selama melakukan kuliah di Universitas Katolik Sugiyoto? Kalau pelajaran yang saya peroleh sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan dari Unika. Karena kalau menurut saya sendiri secara pribadi itu saya dituntut untuk disiplin, dapat membagi waktu. Karena untuk berkuliah di Unika ini bukan hanya sekedar memperoleh ijazah atau selembar kertas ya, tapi kita juga harus mengikuti pendidikan yang perkuliahan saat itu saya memang secara online, tetapi saya harus bisa membagi waktu secara baik. Karena saat itu saya bertugas di Kalimantan Barat, jadi di daerah yang sinyalnya agak sulit, tetapi kuliahnya online, tetapi kita harus tetap hadir dan tetap harus fokus karena memang kan pendidikannya itu sangat padat waktunya. Jadi saat saya kuliah itu di hari Jumat dan Sabtu, jadi saya memang harus fokus di mana saya tetap harus masuk untuk bekerja dan dapat mengikuti perkuliahan secara penuh seperti itu. Oke, berarti tetap ada tantangan tersendiri ya, dalam dapat waktu dengan baik ya. Oke, kalau begitu dari segala tantangan dari awal sampai saat ini sudah bisa menjadi yudikata yang ada di yudisium ya. Kira-kira apa sih kesannya menjadi mahasiswa terbaik? Kesannya sebenarnya saya tidak menyangka kalau saya bisa menjadi mahasiswa terbaik. Saat saya dihubungi, saya sebenarnya shock. Kok bisa gitu ya? Karena memang target saya di awal memang untuk melanjutkan pendidikan, kemudian menyelesaikan pendidikan kalau bisa tepat waktu seperti itu, tanpa berekspektasi untuk saya ini harus jadi yang nomor 1 atau saya harus jadi yang terbaik. Jadi saya jalani dengan sebaik-baiknya, tetapi tanpa ada harapan ataupun iming-iming saya harus menjadi yang terbaik di akhir. Hanya saja saya memang akan berusaha untuk yang terbaik bagi diri saya sendiri. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu telah melakukan sharing yang begitu mendalam bagi kita. Saya harap Ibu juga memiliki suatu karya yang luar biasa di masa yang depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan ada seringan lagi nih David, itu adalah penampilan hiburan. Tapi bukan dari teman-teman ini, tapi dari perwakilan Yudikata. Ya, jadi di sini tadi ada Oh, iki. Oh. Kamu toh. Mik.
Thank you.